Norma bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023, saya akan mengomentari Nasdem cakar-cakaran dengan Partai Keadilan Sejahtera terkait Cawapres Muhaimin Iskandar. Setelah Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden selaku pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah yang mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera dan tinggal mencari cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di luar sepengetahuan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, Surya Paloh dan Anies Baswedan mendatangi Muhaimin Iskandar dan menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden, dan saat itu saling menerima. Sekitar 2 hari kemudian, Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Pada waktu mendeklarasikan di Hotel Majapahit, Partai Keadilan Sejahtera tidak hadir sebagai perwujudan sakit hatinya Partai Keadilan Sejahtera tanpa ada dibahas dulu sebelumnya di koalisi perubahan hanya keinginan Surya Paloh sendiri. Sampai Partai Keadilan Sejahtera menyatakan hanya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, sedangkan cawapres Muhaimin Iskandar tidak mendukungnya. Lalu Surya Paloh dengan emosi atau marah saling cakar-cakaran menjawab pernyataan Partai Keadilan Sejahtera bahwa cawapres hanya 1 orang, tidak bisa 2 orang, dan apa yang sudah ada Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, keduanya harus didukung Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Surya Paloh tetap kekeh mempertahankan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden karena tidak mungkin mengganti cawapres yang baru lagi karena waktunya sudah mendesak, tinggal 2 bulan lagi sebagai last minute atau batas waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Karena kalau lewat dari batas waktunya tidak bisa lagi mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Harapan saya Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak usah cakar-cakaran terus. Sebaiknya Partai Keadilan Sejahtera mengalah saja menerima Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Karena kalau Partai Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera saling bertahan atas pendapatnya masing-masing, kemungkinan akan bubar koalisi perubahan, berakibat Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres tidak bisa mengikuti pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Setelah Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden selaku pendukung garis-garis dan pendukung politik identitas yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah yang mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera dan tinggal mencari cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di luar sepengetahuan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, Surya Paloh dan Anies Baswedan mendatangi Muhaimin Iskandar dan menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden, dan saat itu saling menerima. Sekitar 2 hari kemudian, Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Pada waktu pendeklarasian tersebut di Hotel Majapahit, Partai Keadilan Sejahtera tidak hadir sebagai perwujudan sakit hatinya Partai Keadilan Sejahtera tanpa ada dibahas dulu sebelumnya di koalisi
Perubahan hanya keinginan Surya Paloh sendiri. Sampai Partai Keadilan Sejahtera menyatakan hanya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, sedangkan cawapres Muhaimin Iskandar tidak mendukungnya. Lalu Surya Paloh dengan emosi atau marah saling cakar-cakaran menjawab pernyataan Partai Keadilan Sejahtera bahwa cawapres hanya satu orang, tidak bisa dua orang. Dan apa yang sudah ada Muhaimin Iskandar sebagai calon cawapres mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, keduanya harus didukung Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Surya Paloh tetap kekeh mempertahankan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden karena tidak mungkin mengganti cawapres yang baru lagi, karena waktunya sudah mendesak, tinggal 2 bulan lagi sebagai last minute atau batas waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, karena lewat dari batas waktunya tidak bisa lagi mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Harapan saya, Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak usah cakar-cakaran terus. Sebaiknya Partai Keadilan Sejahtera mengalah saja menerima Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Karena kalau Partai Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera saling bertahan atas pendapatnya masing-masing, besar kemungkinan akan bubar koalisi perubahan. Berakibat Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres tidak bisa mengikuti pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Sekian dan terima kasih.